Saya punya nenek dari bapak. Nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Oh, asli Betawi. Oke, ini menarik ini teman-teman. Namanya saudara dipanggil Manyai. Namanya Zawiyah. Nenek saya. Namanya Zawiyah, nenek beliau. Jadi nama nenek beliau ini Zawiyah asli Betawi. Asli. Cucunya Pitung. Jagoan Betawi. Saudara. Cucu Pitung, jagoan Betawi yang sangat melegenda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, tentang polemik nasab ini teman-teman. Banyak orang-orang yang meragukan nasab mereka ini apakah benar-benar tersambung kepada Rasulullah SAW atau tidak. Jadi teman-teman, untuk polemik ini harusnya dibuktikan secara ilmiah. Nah, salah satu metode penelitiannya teman-teman untuk pembuktian yakni dengan melalui tes DNA, tes genetikanya, benar atau tidak tersambung kepada Rasulullah. Bukan hanya klaim sepihak saja atau dengan doktrin-doktrin kepada umat bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi yang asli. Jadi itu umat Islam didoktrin, dipaksa harus percaya kepada mereka bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi. Oke teman-teman semua. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas tentang pengakuan Habib Rizik setelah nasabnya digugat oleh banyak orang, mempertanyakan nasab beliau. Akhirnya teman-teman Habib Rizik mencari dukungan kepada pribumi sendiri teman-teman, kepada masyarakat pribumi, bahwa dia menyatakan bahwa dia ini juga ada darah pribuminya, yakni keturunan si Pitung, jagoan asli dari Betawi. Oke, subhanallah. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya punya nenek dari bapak. Nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Tuh, asli Betawi. Nenek beliau asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai. Namanya Zawiyah. Nenek saya. Nama neneknya Zawiyah teman-teman. Asli. Asli. Cucunya Pitung. Uish. Jagoan Betawi saudara. Subhanallah. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga sudah. Ya harus dibuktikan. Nggak bisa diklaim sepihak seperti itu. Kalau disuruh tes DNA, dia mengaku di dalam darahnya ada DNA Arab, yakni DNA-nya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan DNA-nya si Pitung. Ini hanya klaim saja. Harus dibuktikan apakah benar beliau ini ada DNA Nabi, atau apakah benar DNA beliau ini ada DNA si Pitung atau orang-orang Betawi. Jangan ketika mereka ini teman-teman, para Habib ini setelah digugat oleh banyak orang, diragukan nasabnya tersambung kepada Rasulullah, akhirnya meminta dukungan kepada pribumi dengan mengaku, loh saya juga orang pribumi, darah saya masih ada darah pribumi, dan tidak tanggung-tanggung saya keturunan pendekar si Pitung. Jadi harus dibuktikan, bukan hanya pengakuan semata. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya. Betul? Nggak bisa seperti ini, nggak bisa teriak-teriak, betul. Tapi buktikan, tes DNA. Sederhana sekali pembuktiannya. Tes DNA. Apakah benar beliau ini cucu Pitung, keturunan Betawi? Yang paling penting, apakah benar beliau ini masih zuriyahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Kan harus dibuktikan, bukan teriak-teriak, betul? Ya dibuktikan saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus nenek dari ibu saudara. Saya punya kakek nenek dari ibu saudara, orang Cicahem. Nenek saya orang Sunda. Tuh, asli dari Sunda. Darah Betawinya ada, daerah Sundanya ada, dan darah Arabnya juga ada. Wah, komplit. Jangan-jangan darah Minangnya juga ada nih Habib. Karena diklaim tuh Tuanku Imam Bonjol masih kakeknya Habib Rizik Syihab.
kita tahu bahwa Tuanku Imam Bonjol ada di daerah Minangkabau. Jangan-jangan beliau ini juga mengaku ada darah Minangnya juga. Asli Cicahem, saudara. Bahkan nenek saya tersebut, saudara, orang Cicahem, setelah melahirkan nenek saya yang Syarifah, bercerai, dia kawin lagi dengan orang Sunda yang asli dan dapat anak-anak yang juga orang Sunda. Mamang saya sudah. Tuh, ini klaim sepihak dari Habib Rizik Syihab. Kenapa saya katakan ini hanyalah klaim sepihak saja, teman-teman? Karena klaim dari Habib Rizik Syihab ini tidak bisa kita buktikan. Apakah kita ini harus didoktrin percaya kepada perkataan Habib Rizik ini? Nggak semuanya yang bisa langsung percaya. Mungkin para muhibbinnya yang sudah taklid buta kepada Habib Rizik. Nggak perlu pembuktian. Yang penting cinta kepada Habib Rizik. Diyakini bahwa Habib Rizik ini keturunan Rasulullah. Nggak perlu pembuktian. Tapi bagi segelintir atau sekelompok orang yang meragukan nasab Habib Rizik Syihab ini benar-benar tersambung kepada Rasulullah, ya nggak butuh seperti ini, teman-teman. Harus dibuktikan, nggak butuh hanya sekedar pengakuan saja. Harus dibuktikan secara ilmiah. Apalagi kalau beliau berbicara tentang tes DNA. Dulu, teman-teman, di dalam jejak digitalnya Habib Rizik Syihab ini, beliau pernah menyerukan kepada seluruh habaib untuk melakukan tes DNA. Nah, kalau mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai seorang Habib, maka wajib tes DNA menurut Habib Rizik Syihab ini. Mari kita dengarkan, teman-teman. Tiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Nah, betul. Harusnya seperti itu. Setiap cucu Nabi ataupun orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, pasti di dalam tubuhnya ada DNA Nabi. Bukan hanya sekedar pengakuan. Pertanyaannya, kapan tes DNA-nya? Oke, kita lanjutkan lagi. Buktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Jadi memang ada, teman-teman. Memang ada, kalau kita lihat di sejarah atau di media sosial, memang ada peninggalan di Museum Turki sana, teman-teman. Peninggalan dari rambut Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu bongkar makam Nabi. Seperti apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Kalau ingin tes DNA, maka persyaratannya yang pertama harus bongkar makam Nabi. Ini kan kurang ajar. Kurang ajar hanya untuk ambil DNA-nya si Bahar bin Smith, maka makam Rasulullah harus dibongkar. Kan kurang ajar. Seperti apa yang dikatakan oleh Habib Rizik ini. Di Turki, di Museum Turki sana, masih ada katanya peninggalan dari Nabi kita, yakni rambutnya. Tes tuh DNA rambut. Sama enggak dengan DNA mereka? Oke, kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya, kawan? Beb, jejak digital nggak hilang, Beb. Tuh. Jadi, ayo tes DNA. Iya, ayo tes DNA. Jangan hanya pintar doktrin saja. Kapan tes DNA-nya? Salah satu Ba'alawi yang ada di Indonesia ini yang masih satu marga dengan Habib Rizik Syihab, yakni Mbak Nana atau Mbak Najwa Syihab, putri dari Bapak Quraisy Syihab, teman-teman. Beliau sudah melakukan tes DNA dan terbukti DNA-nya tidak ada DNA, ya hanya 4,4% DNA Timur Tengahnya, tapi lebih dominan DNA India. Jadi masih satu marga dengan Bapak Habib Rizik Syihab, masih marganya Syihab. Jangankan keturunan Nabi, DNA Arabnya saja hanya segelintir saja, teman-teman. Mari kita cek videonya. Dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Nah, di sini teman-teman, 48,54% menunjukkan genetika beliau berasal dari Asia Selatan, Nepal, India, Bangladesh, dan 26,81% menunjukkan genetika beliau Afrika Utara, 6,86% Afrika atau Mozambik, 4,1% Asia Timur atau Tiongkok. Sedangkan 4,15% diaspora Afrika. Afrika kawin silang dengan Amerika. Nah, sedangkan genetika Timur Tengahnya
cuma 3,48%. 2% atau 2,20%, yakni genetikanya Eropa Selatan atau Portugis. Dan seperti yang sudah kita ketahui juga, teman-teman, banyak para habaib yang di luar sana, internasional, yang di dunia, teman-teman, yang bukan ada di Indonesia, yang sudah melakukan tes DNA. Dan hasilnya apa? Hasilnya sangat mengagetkan, teman-teman. Haplogrupnya G. Teman-teman bisa bayangkan, haplogrupnya G menandakan bahwa mereka ini adalah keturunan Yahudi. Jangankan keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan Arab pun mereka tidak, tetapi mereka adalah keturunan Yahudi. Nah, teman-teman, dengan terungkapnya fakta-fakta demikian, akhir-akhir ini, teman-teman, muncul lagi nih fatwa baru. Muncul lagi fatwa baru dari Habib Hanif Al-Attas. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal hita was sirriyah, lidzalika labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Rahasia. Jadi kalau tes DNA dilakukan, maka hasilnya harus rahasia, teman-teman. Tidak boleh diumumkan di publik. Loh, ini gimana ceritanya, teman-teman? Publik, umat ingin mengetahui mereka ini DNA-nya tersambung atau tidak kepada Rasulullah. Lah, sekarang, kalau sudah hasil tes DNA-nya keluar, kata beliau, kalau memang mereka ini melakukan tes DNA dan hasilnya keluar, maka hasilnya harus dirahasiakan. Saya nggak habis pikir, teman-teman. Gimana nih pola pikirnya mereka ini? Bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma wirasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas, saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar. Ya, ngeles lagi, teman-teman. Sedangkan mertua beliau, teman-teman, Habib Rizik Syihab, memerintahkan seluruh habaib yang ada di seluruh Indonesia ini, yang mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi, untuk melakukan tes DNA. Bahkan beliau sendiri, Bapak Habib Rizik Syihab, juga harus melakukan tes DNA. Agar apa? Agar umat mengetahui bahwa mereka ini benar-benar tersambung atau tidak nasabnya kepada Rasulullah. Loh, kenapa harus dirahasiakan hasil tes DNA-nya? Ini kan lucu, teman-teman. Umat ingin mengetahui mereka ini sah atau tidak DNA-nya tersambung kepada Rasulullah. Nah, kalau mereka, seandainya mereka sudah melakukan tes DNA, hasilnya harus dirahasiakan. Ya untuk apa? Ini alibi ngeles namanya, ngeles, teman-teman. Kalau Bahar bin Smith lebih gila lagi. Kalau ingin dia tes DNA, maka dia berikan 2 persyaratan. Persyaratan yang pertama ini sangat mustahil sekali dilakukan, teman-teman. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, dia memberikan persyaratan harus ada izin membongkar makam Rasulullah SAW. Astagfirullah. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus. Nah, teman-teman, beliau menyampaikan bahwa jika ingin menyuruh dirinya untuk melakukan tes DNA, maka beliau memberikan persyaratan. 1, teman-teman, harus bisa membongkar makam Rasulullah untuk diambil sampel dari Rasulullah SAW. Tentu saja ini adalah perkara yang mustahil, teman-teman. Padahal teman-teman, Nabi kita Nabi Muhammad SAW katanya itu ada peninggalan rambut beliau di Museum Turki sana, teman-teman. Kenapa harus membongkar makam Rasulullah? Ngeles lagi, teman-teman. Jadi mereka ini semuanya ya ilmu ngeles. Tes DNA. Gak mau tes DNA? Wah, ketika nasab mereka diguncang, dipertanyakan oleh banyak orang, mencari dukungan kepada pribumi. Sekarang mengaku sebagai keturunan pribumi. Dan tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Keturunan si Pitung. Subhanallah. Subhanallah. Oke lah, teman-teman semua. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah pembuktian secara ilmiah. Tes DNA.
Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.